Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Profesor Dr. Syekh Khairuddin Nasution yang saya muliakan, yang saya hormati, salam takzim saya pada Bapak Profesor. Semoga Bapak Profesor senantiasa selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asuransi sebagai Jaminan Hak Anak dan Perlindungannya dari Kekerasan Ekonomi. Anak itu merupakan seorang yang harus dan sangat harus dilindungi haknya. Selain merupakan anugerah dari Sang Khalik, anak juga akan menjadi generasi pengganti dari seorang yang telah uzur nantinya. Tentunya menjadi pengganti dari elemen keluarganya. Keberhasilan pihak keluarga dalam membentuk atau mendidik generasinya dapat terlihat bagaimana seorang anak dalam bersikap dan juga bertingkah laku. Tingkah laku dan tindakan anak, laku seorang anak baik maupun tidak baik itu tergantung dari didikan yang diberikan oleh orang tuanya sendiri. Karena dalam sebuah atau kata bahasa Arab dijelaskan al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama. Jadi calon-calon ibu, mbak-mbaknya yang teman-teman mbak di Magister, semoga senantiasa nanti kalau sudah berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, semoga menjadi madrasah pertama dari seorang pendidik, pembentuk generasi atau tingkah laku seorang anak, sikap seorang anak. Itu terlebih untuk yang ibu. Jadi kalau di sini adalah orang tua itu yang bersikap ya. Orang tua itu harus menjadi pembelajaran atau menjadi orang yang harus diberikan, yang harus memberikan didikannya kepada anaknya. Jadi kenapa saya mengawali di sini dengan anak? Karena anak di sini merupakan subjek dari judul makalah saya. Sedangkan yang subjek atau predikatnya itu adalah asuransi. Jadi adanya keluarga sangat juga berdampak besar ketika seorang keluarga itu memiliki ekonomi. Walaupun dalam kehidupannya banyak orang yang ekonominya pas-pasan, mohon maaf juga, atau terbilang ke bawah ekonominya, akan tetapi dia mampu membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa peran ekonomi itu sangatlah luar biasa, terlebih dengan perkembangan zaman yang saat ini kita hadapi. Luar biasa. Ekonomi yang kuat itu akan berdampak besar terhadap kestabilan dan juga eksistensi dari sebuah ikatan keluarga. Akan tetapi yang menjadi sering persoalan di sini adalah ketika harta itu menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan dari pewaris terhadap ahli waris. Sehingga dirasa sangat dibutuhkanlah formulasi yang tepat sehingga mengatasi hal-hal tersebut. Jadi gini, ketika seseorang
keluarga, sudah memiliki harta, dan juga sudah memiliki keturunan. Terlebih dia ketika seorang keluarga, orang tua itu sudah tidak ada nantinya, maka peran harta itu mau dikemanain harta itu, disitulah fungsi atau harus ada formulasi yang mengatur hal tersebut agar tidak kemana-mana, tidak lari ke orang lain dan lain sebagainya. Maka di sini adanya asuransi, yaitu akan memberikan jaminan terhadap seseorang ketika orang tuanya itu telah tidak ada. Kerugian dan kehilangan barang yang berharga akan tertanggung hukumnya oleh pihak ketiga, sehingga kehilangan suatu harta bisa diminimalisir dengan baik. Kemudian dari segi sosial kultur kemasyarakatan, adanya perusahaan yang berdiri di sektor perekonomian ini, dalam kurung asuransi ini, dapat membantu atau saling membantu, saling menolong di antara anggotanya ketika ditimpa suatu permasalahan ekonomi. Sebagai landasan dari asuransi, kita berpijak pada Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwasanya yang disebut dengan asuransi itu adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan juga pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi. Itu adalah pengertian dari asuransi yang saya ambil dari Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam sebuah perusahaan asuransi juga terdapat asuransi jiwa yang nanti akan kita bahas di pembahasan, karena ini masih mencakup latar belakang. Perusahaan atau asuransi jiwa yang salah satu tugasnya atau fungsinya itu adalah mengatur tentang kewarisan. Dalam perjanjian asuransi, ahli waris sebagai pihak yang menerima harta warisan berhak dan wajib untuk memberikan klausal penunjukan bahwa penerima warisan baik yang sudah maupun yang belum disebutkan di dalam undang-undang. Itu merupakan latar belakang kenapa saya tulisan ini ada seperti itu. Karena kalau tidak ada masalah, otomatis kan tidak ada latar belakang, maka tidak terbentuklah. Kalau tidak akan terbentuk suatu pembahasan. Maka di sini tinjauan umum yang pertama saya paparkan di sini adalah terkait dengan pengertian dari asuransi. Apa sih asuransi itu? Nah, jadi asuransi itu merupakan, atau asal katanya itu dari bahasa Belanda, yaitu verzekering, yang berarti pertanggungan. Sedangkan bahasa pertanggungan itu sendiri populer kita kenal di kalangan akademik. Sedangkan asuransi di sini lebih sering kita dengar oleh para pengusaha, dipakai oleh para pengusaha, baik itu ekonomi maupun industri, seperti itu. Secara garis besar, asuransi itu dimaknai sebagai suatu sistem yang dilakukan oleh seseorang untuk menetapkan kerugian yang masih bersifat minim atau kecil sebagai ganti dari kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti. Nah, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak penanggung dan tertanggung yang memiliki kekuatan hukum, di mana pihak penanggung sebagai pihak yang mengikat diri terhadap tertanggung untuk memberikan padanya disebabkan oleh kerugian dan kerusakan yang kemungkinan bisa terjadi atau diderita pada suatu hari. Maka yang namanya asuransi dalam kitab hukum undang-undang itu adalah memberikan kekuatan hukum. Jadi ketika sudah nanti terjadi percecokan, saling batuhan sama dan lain sebagainya, maka disitulah peran asuransi dalam
menurut kitab Undang-Undang Hukum Dagang di sini. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masa mendatang seperti itu. Maaf ya, dulu. Sedangkan dalam ilmu syariah juga dikenal asuransi. Nah, yang pertama asuransi dalam bahasa Arab itu disebut dengan takaful. Yang kedua takmin. Yang ketiga adalah tadamun. Adapun yang dimaksud dengan takaful di sini berasal dari kata kafala yang memiliki arti menolong, mengasuh serta memelihara. Artinya dari kata tersebut kita dapat mengambil sebuah makna bahwa asuransi merupakan suatu kesepakatan antara atau perjanjian dengan berpijak pada saling menghargai, saling menolong ketika seorang dilanda bencana atau musibah. Sedangkan at-ta'min di sini merupakan asal katanya itu adalah amanah, yang berarti memberikan suatu keamanan, perlindungan atau ketenangan juga bisa. Artinya tujuan dari at-ta'min itu adalah dapat menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran dari suatu peristiwa yang dikehendaki akan menimpa seseorang. Nah, itu yang kedua menurut at-ta'min. Yang kemudian yang ketiga adalah at-tadamun, yang berarti atau berasal dari kata dhamana, yang berarti menanggung, dalam artian sebagai dasar untuk menutupi kerugian atau musibah yang dialami seorang nantinya. Itu dari ilmu syariah ya, asuransi dari ilmu syariah. Kemudian juga asuransi dari apa sih yang menyebabkan timbulnya asuransi? Maka saya di sini juga memaparkan secara singkat bahwa sejarah berdirinya asuransi yaitu lahir pada abad ke-13 atau 14, yang sebelum berdirinya asuransi juga terdapat yang namanya asuransi kebakaran, kemudian juga berkembang menjadi asuransi jiwa, dan juga ketika awal abad ke-19 setelah asuransi laut, setelah asuransi jiwa, maka dikenal juga asuransi laut seperti itu. Sedangkan dalam sejarah berdirinya asuransi dalam Islam itu telah ada sejak pada abad atau awal abad kedua Hijriah. Artinya sebelum era kepemimpinan baginda Rasulullah SAW telah ada asuransi yang dulu dikenal dengan sebutan al-qila. Dalam kebiasaan perilaku masyarakat Arab terdahulu, jika dari suatu suku terbunuh oleh suku lainnya, maka pihak dari yang terbunuh atau pewaris akan diberikan atasnya tebusan atau diat sebagai bentuk kompensasi dari terbunuhnya pihak keluarga atau saudaranya. Itu menurut atau asuransi pada zaman masyarakat Arab terdahulu, sebelum kita kenal yang zaman sekarang, itu asuransi. Selanjutnya, pembagian asuransi. Di sini saya mengutip pendapat dari John H. Meek bahwa ia mengklasifikasikan asuransi itu dalam dua bentuk. Yang pertama, jaminan sosial atau social insurance merupakan suatu asuransi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk yang bertujuan untuk menjamin kehidupan seorang di masa tuanya nanti. Jadi semua menurut John Meek ini, menurutnya jaminan sosial itu harus dimiliki oleh semua individu, baik itu saya umpamanya seperti itu, Mas Dato, Mas Arif, Mas Yaswadi. Nah, seperti itu menurut jaminan sosial itu wajib mereka miliki, seperti itu ya, pendapat dari John Meek. Kemudian yang kedua itu adalah asuransi sukarela, yaitu suatu bentuk asuransi yang dijalankan secara sukarela dan kemasyarakatan. Sedangkan sifat dari asuransi ini adalah
tidak berbentuk paksaan. Jadi setiap individu bisa saja miliki atau sebaliknya. Jadi ini tidak bentuk paksaan. Jadi umpamanya saya mau memiliki asuransi, maka buat seperti itu ya. Itu yang disebut dengan voluntary insurance atau insuransi sukarela, seperti itu. Kemudian secara umum juga dikaji atau dibagi asuransi itu menjadi dua hal juga. Yang pertama, government insurance, yaitu suatu asuransi yang dinahkodai dan dijalankan oleh pemerintah. Nah, jadi yang menjalankan itu pemerintah, itu government insurance. Nah, seperti jaminan diberikan pada pembela atau pertahanan negara atas jasanya dalam membela kata. Jadi umpamanya sekarang orang ini punya jasa, maka di sana pemerintah memberikan asuransi tersebut. Kemudian yang kedua, commercial insurance, yaitu suatu asuransi yang dibuat oleh pemerintah guna atau bertujuan melindungi hak-hak seseorang, keluarga maupun perusahaan dan dalam memfilteri risiko kerugian yang suatu saat melanda sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau bedanya sama government insurance itu dijalankan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau umpamanya pemerintah tadi pengen memberikan bakti atau memberikan suatu hadiah lah pada orang atas pembela negara, TNI dan Polri. Kemudian yang kedua ini adalah commercial insurance, ini adalah untuk melindungi hak seorang. Jadi kalau dia pengen buat seperti itu di jalan asuransi yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya itu adalah apa? Untuk melindungi seorang. Umpamanya nanti dia miskin, umpamanya jadi ada harapannya seperti itu, dia mengambil asuransi dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih manfaat asuransi? Jadi manfaat asuransi di sini saya kutip dari bukunya Pak Herman Darmawi, yaitu Manajemen Asuransi. Asuransi memiliki 10 manfaat. 10 manfaat. Yang pertama, asuransi melindungi risiko investasi. Kedua, asuransi sebagai sumber dana investasi. Yang ketiga, asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Keempat, asuransi dapat mengurangi kekhawatiran. Kemudian kelima, asuransi mengurangi biaya modal. Keenam, asuransi mengurangi biaya perusahaan atau menjamin kestabilan perusahaan. Kemudian asuransi dapat meratakan keuntungan, dapat menyediakan layanan profesional. Kemudian sebagai mendorong untuk pencegahan kerugian, dan selanjutnya itu adalah membantu pemeliharaan kesehatan. Demikian dari manfaat asuransi tersebut. Kemudian bentuk-bentuk asuransi. Bentuk-bentuk asuransi di sini dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah asuransi umum, yang merupakan suatu kegiatan untuk melihara kerugian atau sebagai bentuk melindungi harta yang dimiliki oleh seorang. Pembagian asuransi umum dapat terbagi menjadi dua, yaitu asuransi laut, asuransi kebakaran, dan juga asuransi kecelakaan. Jadi 3 hal itu pembagian dari asuransi umum. Kemudian yang kedua, asuransi jiwa, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan kehidupan atau matinya seseorang. Produk asuransi jiwa memiliki tipe dasar, memiliki 3 tipe dasar, yaitu diantaranya asuransi berjangka, kemudian asuransi seumur hidup, kemudian asuransi dwi guna. Nanti teman-teman juga bisa membaca makalah saya ya terkait dengan hal ini biar tidak terlalu panjang seperti itu. Kemudian hak-hak anak. Nah, setelah saya membahas atau tinjauan umum berkaitan dengan asuransi, maka selanjutnya saya membahas tentang hak-hak anak. Jadi apa sih hak anak itu? Untuk kenapa harus judul di sini adalah asuransi sebagai jaminan hak anak. Nah, jadi makanya saya di sini membahas hak anak-anak dulu. Hak anak dalam kajian hukum positif dapat terbagi atas 3 perspektif. Yang pertama, perspektif sosiologis, yaitu merupakan anak yang tidak dipandang dari segi umurnya, melainkan dipandang dari keefektifan dan kemandiriannya dalam bersosial, bermasyarakat, berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau dia sekarang anak kecil ini, mamanya masih
umur 14 tahun umpamanya kan. Umpamanya sudah itu 14 tahun tapi dia sudah mampu bersosial atau mampu mandiri, mampu menabung, atau juga sudah bisa berbakti atau bisa digunakan di masyarakat, itu sudah masuk dalam perspektif sosiologis. Kemudian yang kedua, perspektif psikologis, yaitu perkembangan yang mencolok dari seorang anak yang dilihat dari sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa berdasarkan ciri-ciri fisik. Jadi kalau di sini dilihat dari segi fisiknya, perkembangannya seperti apa, ketika dia kecil seperti apa, kemudian jadi remaja, kemudian dewasa, kemudian tua seperti apa, seperti itu ya. Itu menurut tokoh positif yang kedua itu adalah perspektif psikologis. Kemudian yang ketiga itu adalah perspektif yuridis, yaitu kedudukan anak menyangkut pada hak dan kewajiban, hak perwalian atau hak sahnya anak. Nah, itu yuridis. Kemudian dasar-dasar kebutuhan anak yang datang dari orang tua. Nah, dasar-dasar kebutuhan apa saja sih peran dari orang tua itu terhadap anaknya? Itu yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, yang terakhir itu kebutuhan anak memerlukan suatu pendidikan. Nah, jadi semua ya, ini yang paling terpenting menurut saya itu adalah pendidikan ini. Jadi nanti ketika kita sudah berkeluarga, tentunya kita sudah mengharapkan hal-hal yang besar dari seorang anak. Seperti itu. Maka didiklah anak kalian atau anak kita nanti dengan sebaik-baik mungkin ya. Nah, di sini penting ini, yaitu asuransi sebagai jaminan hak anak. Asuransi sebagai jaminan hak anak di sini saya ambil asuransi jiwa. Yang mana fungsi dari asuransi jiwa itu adalah sebagai produk yang mampu memberikan aroma ketenangan bagi siapa yang menjadi pengguna dan pemakainya. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi dapat berbentuk akomodasi ketika mengalami suatu musibah seperti kecelakaan, kemudian kebakaran dan lain sebagainya. Para pengguna dari asuransi ini tidak lagi memberikan apa yang menjadi penggunaan makanan setiap hari, karena para pengguna asuransi akan memberikan uang terhadap apa yang menjadi polis dari si pengguna, pun dalam konteks memberikan pinjaman atau warisan, yaitu sebagai jaminan hidup di masa mendatang. Artinya asuransi itu sebagai jaminan hidup ketika kita tidak memiliki harta, kehilangan harta dan lain sebagainya. Nah, juga dari asuransi jiwa, kenapa saya fokuskan di sini asuransi jiwa itu karena asuransi jiwa juga membahas terkait dengan warisan. Nah, warisan ini sangatlah penting karena warisan itu merupakan peninggalan yang akan diterima oleh seorang yang menjadi ahli waris dari sebuah elemen keluarga. Jadi jangan takut seorang anak ya, kalau dia seorang orang tua sudah memiliki harta, maka daftar di asuransi itu ya, biar nggak hilang kemana-mana nantinya. Produk asuransi jiwa merupakan salah satu jalan yang harus diberikan sebagai bentuk warisan. Produk asuransi jiwa memiliki suatu kelebihan yang tidak mampu dimiliki oleh orang lain, yaitu sebagai sebuah proteksi atau pelindung sekaligus sebagai investasi. Dilihat dari kacamata, produk ini mampu menjamin keuntungan sepeninggal orang yang meninggal dunia. Dengan hal ini, para ahli waris yang ditinggal mati akan mendapatkan uang sebagai uang pertanggungan. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini yang saya ambil adalah dalam pengelolaan perusahaan asuransi memiliki bentuk yang pertama itu asuransi umum, yang kedua asuransi jiwa. Sedangkan asuransi merupakan solusi yang cukup signifikan dalam rangka menjaga harta kita untuk keperluan hak anak di masa mendatang. Jaminan-jaminan yang ditawarkan oleh pihak adanya asuransi ini merupakan bentuk pengamanan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga dalam setiap perjanjian di antara para pihak terlebih dahulu harus mengisikan kolom atau data dirinya. Jadi kesimpulan saya di sini adalah ketika seorang mau mendaftarkan diri, maka itu harus mengisi kolom atau data dirinya yang secara benar dan baik. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
banyak salah tutur kata, mohon maaf atas kesalahan ini, karena yang namanya manusia itu adalah al-insan khata' wa nisyan, dia luput dari salah dan lupa ya. Dan juga harapan saya adalah mohon perbaikan, mohon saran dari teman-teman dan juga tentunya Syekh Khairuddin Nasution. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Ya amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa berlindung atau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.